Oke, teman-teman, selamat sore, teman-teman. Sore. Sore, Kak. Iya, salam kenal, nama saya sudah ada di layar Anda gitu ya. Namanya Hendrikus Agus Raharjo, boleh dipanggil Hendrik. Nah, saat ini saya sedang pelayanan di GKI Sorogeneng Solo. Itu kota asalnya Jokowi ya, teman-teman ya. Nah, saat ini sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, lebih panjang lagi, saya mau memastikan suara saya jelas atau tidak. Kalau jelas, kasih reaction jempol dulu supaya Jelas, saya Pastor. tahu. Supaya saya tahu bahwa suara saya itu jelas, daripada nanti saya banyak ngomong ternyata a i u e o kan percuma gitu kan. Oke, kasih jempol dulu supaya saya tahu dan pasti ngelihat bahwa suara saya itu sudah jelas. Oke, jempolnya sudah semua, jempolnya. Oke, terima kasih banyak. Kak Adi kasih 2 jempol ya. Kalau Kak Adi itu memang saya sudah kenal beberapa tahun yang lalu teman-teman ya, karena kami kuliah di perguruan yang sama ya kan. Perguruan silat ninjutsu Konoha Gakure gitu. Lapor Naruto ya kan. Oke teman-teman, kita hari ini akan berbicara soal LGBT ya kan, lesbian, gay. Oh bukan itu ya, lo gue butuh Tuhan. Ya, kalau LGBT yang lain kali aja, itu agak sedap-sedap berat itu ya. Oke teman-teman, nah sebelum kita akan ngobrol lebih lanjut mengenai banyak firman Tuhan, saya mau mencoba mengetes IQ teman-teman ya kan. Saya yakin Anda itu cerdas-cerdas semua ya kan, masa depan bangsa, negara dan orang tua. Nah, maka dari itu saya akan menyebutkan satu benda dan Anda hanya akan menebak fungsi benda itu apa. Sederhana ya teman-teman ya. Saya akan ngomong satu benda, Anda cuma cukup ngomong benda itu apa. Sederhana ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang tadi Theo ya yang sudah membuka ya. Theo tunjuk temannya siapa? Saya mau ngetes ini. Mungkin Steven, Kak. Oke, Steven. Halo Steven, kamu sudah ditunjuk diberikan karunia sama Theo untuk menjawab dan saya yakin Anda bisa menjawab karena Anda adalah harapan bangsa, harapan keluarga demi nusa dan bangsa. Oke. Amin, Pastor. Oke, ya kan ngomong-ngomong aku ya, no? Oke teman-teman, mohon maaf ya karena saya tinggal di Solo, saya kadang-kadang mix pakai bahasa Jawa ya. Jadi mohon maaf. Nanti kalau Anda nggak tahu, lihat aja di itu di bawah ini ada translate-nya ya. Oke, tadi nunjuk namanya tadi siapa? Steven ya? Iya. Oke, Steven. Steven, saya akan sebut satu benda dan Anda cukup mengatakan atau menjawab apa fungsi dari benda itu ya. Oke, bendanya adalah palu. Paku dong. Kalau palu, ya saya maunya palu kok ya kan. Saya maunya palu. Apa fungsi palu? Memaku kayu. Oke, memaku kayu. Oke, tepuk tangan. Wah, berarti memang luar biasa. Sekarang Steven tunjuk temannya siapa? Saya mau tes. Iya. Sebentar nih. Oke, mau tunjuk siapa Steven? Boleh aja deh, Kak. Siapa, Sebagai gembala. Siapa tunjuk siapa? Iya, saya ditunjuk. Boleh. Siapa tadi yang ditunjuk siapa? Moreh, Kak, panggilannya Kak Adi itu. Moreh. Panggilan Wah, kesayangan. Waduh, bahasa Ibrani ya. Itu. Boleh aja kok sebagai gembala di sini. More, wah luar biasa ya, gembala pantesan itu ya kan menggembalakan yang namanya sapi, kalajengking, ular gitu ya. Bukan. Mengembalakan anak-anak lemahnya Tuhan dong. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan lanjut. Kalau tadi kan cuma satu benda kan. Nah, sekarang saya akan meningkatkan tantangannya. Kalau tadi kan cuma palu satu benda. Sekarang sebutkan fungsi dari ember, jembatan, dan rantai. Jadi satu atau gimana, Kak? Jadi satu, tapi harus diingat 3 benda tadi ya. Ember, tadi ingat enggak apa? Ember, Jembatan, rantai. sebutkan sekarang. Kegunaannya jadi satu atau
Beda-beda. Fungsinya ember buat apa, jembatan buat apa, rantai buat apa. Tapi harus diingat ada 3 benda itu. Ya. Fungsi ember menampung air. Jembatan itu menghubungkan antara hubungannya putus. Dan rantai untuk membelenggu. Oke, tepuk tangan buat More, ya kan? Luar biasa. Bisa ternyata ya pastilah ya. Wah, itu sesuatu yang gampang. Oke, sekarang Kak Adi tunjuk siapa? Karena saya akan tambah tantangannya lagi. Kalau tadi mulai dari 1, kemudian 3 benda. Setelah ini rahasia dong, tunjuk dulu. Kayaknya saya mau menunjuk itu yang kemarin menghubungi Kak Hendrikus. Oke. Ah. Yang menghubungi saya namanya Sutini ya kemarin ya. Oh enggak. Sorry. Samantha ya, Samantha. Nama bagus-bagus kok jadi Sutini gitu ya kan. Enggak ya, sorry Samantha. Iya, betul. Oke, Samantha. Halo Samantha. Ya, Kak. Saya baru kali ini dengar suaramu ya, sebelumnya cuma dari WA saja. Kalau tadi mulai dari 1 benda, kemudian 3 benda, sekarang 5 benda. Harus diingat 5 benda itu apa aja. Sebutkan fungsinya semua, bendanya apa saja. Yang pertama adalah ketapel, yang kedua adalah lapel, tahu ya kain pel. Kemudian ada umbrella, payung. Kemudian ada yang namanya borgol, dan ada yang namanya truk. Tidak ada siaran ulang lagi. Oke, kalau ketapel untuk aduh susah nih, Kak. Untuk Ini ngomongnya susah ya. Untuk biasa di film-film itu buat kayak ngambil buah gitu, Kak, pakai batu gitu. Oh, berarti ngambil nanas pakai ketapel gitu ya, ngambil nanas itu. yang gantung gitu, Kak, buahnya Oh, yang kayak gantung. jambu gitu. Iya, baru kali Lalu ini. Ya, kain pel. yes. Kain pel itu untuk membersihkan lantai. Hmm. Lalu habis itu ada payung. Payung untuk melindungi kita dari hujan maupun dari panasnya matahari. Lalu borgol untuk untuk mengaitkan 2 tangan. Biasanya dipakai untuk penjahat, Kak, itu di Bahasanya juga loh, itu. mengaitkan 2 tangan. Biar gak lepas gitu penjahatnya. Mengaitkan 2 tangan. Terus Ya, boleh. Oke. yang terakhir truk ya. Buat Nggak tahu. ngangkut barang. Yang gede-gede barangnya. Oke, Apa ketebak semua. Oke, ingat 5-5 ya. Tepuk tangan buat Samantha. Wah, luar biasa ya, ternyata bisa menghafal sampai 5 benda. Saya nggak tahu ya, kalau Anda nyatet ternyata di handphone, ya nggak tahu juga ya. Oke, Samantha, ini yang terakhir challenge yang paling menegangkan. Samantha tunjuk siapa? Kalau tadi sudah 1 benda, 3 benda, 5 benda, habis ini tunjuk dulu ya. Oke, Kak. Aku nunjuk Diana. Diana ini kok hilang ya? Oke, Diana ya, Diana. Ini yang jadi Wonder Woman itu tuh ya kelihatannya. Halo. Oke, Sama halo. saya sudah Diana. merasakan aura-aura. Halo, Pak. Iya, salam kenal ya. Iya. Oke, Diana dipercaya Samantha bisa menebak yang lebih banyak bendanya ya. Mulai dari tadi 1 benda, 3 benda, 5 benda. Dan saat ini karena yang paling akhir dan saya yakin Anda sangat luar biasa, sangat bisa menghafal. Sekarang saya akan sebutkan 30 benda sekaligus. Buset. Enggak ya, enggak 30 lah ya. Enggak 30 ya. Tapi 75 gitu ya. Itu bertambah, Pak, bukan berkurang. Oh iya. Oke lah, 5 aja ya cukup ya. Jangan 10 dong, Kak Theo. Oh, pengen 10 Oke, ya? Pak. Ya udah tengah-tengah aja ya, 7,5 ya. Kita 7,5 aja ya. Ya udah, maunya Diana berapa? Maunya berapa?
Maunya satu aja. Oke, 1 ya, bener ya. Oke, 1 deal ya. Satu, tapi kalau susah sama aja dong. Oke, Terserah Bapak deh saya mah. terserah saya 30 gitu. Jangan 30 juga. Katakan terserah saya pengennya 30 gitu. Oke lah, cukup 2 benda saja. Ya, cukup 2 benda saja. Sebutkan fungsinya. Yang pertama adalah karburator dan yang kedua adalah MRI. Bentar, yang pertama apa? Karburator. Kalkulator atau kalkulator? Kalau kalkulator saya tahu karburator. Karburator, ayo tangannya di atas supaya jangan lihat Google dulu ya kan. Biasanya kan bisa lihat Google. Karburator dan juga yang kedua MRI. MRI itu ya nantilah ya kan. Fungsinya apa? Ayo. Dua-duanya saya nggak tahu. Kalkulator mesin kayaknya. Ya, Cuman nggak tahu mesin buat apaan. ya, MRI nggak tahu. Itu kayak yang kuis itu tuh ya. Iya, bentar lagi. Iya, deket-deket ya. Bisa Saya jadi. nggak tahu kalau MRI kurang tahu deh. Oke. Nah, mau nyoba lagi? Mau nyoba jawab lagi? Apa? Mau coba jawab lagi? Saya udah nggak tahu sih MRI apa, kalkulator aku nggak tahu, benar-benar nggak tahu semua. Kalau kalkulator tuh buat ngitung. Kalkulator bukan kalkulator. Karburator. Nih lo di Google lo, Google ada lo Google. Nggak kelihatan warna putih. Ya udah ya kan nanti ini kita enggak renungan ini malah tebak-tebak ya. Oke, terima kasih Diana, tepuk tangan buat Diana lah ya. Oke, nah karburator itu adalah sebuah alat mencampur udara dan bahan bakar mesin. Itu karburator namanya. Kalau MRI itu yang buat scan syaraf itu alat scan syaraf MRI. Nah, yang terakhir ya memang sengajalah saya paling susah itu kan 2 itu. Oke, teman-teman. Nah, dari benda-benda tersebut, teman-teman, kita melihat bahwa setiap benda diciptakan punya tujuan. Tadi itu ya, dari awal, semua benda diciptakan punya tujuan. Tidak ada yang diciptakan tanpa tujuan. Borgol untuk mengaitkan 2 tangan. Ini paling romantis ini ya kan, mengaitkan 2 tangan itu. Kemudian ada yang namanya payung untuk melindungi dari hujan. Kemudian kain pel untuk ngepel, truk untuk mengangkut barang. Semua benda diciptakan punya tujuan. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman, nah ini slide-nya kita mulai saat ini supaya Anda enggak bosan lihat wajah saya yang ganteng ya. Oke. Kalau setiap benda itu punya tujuan, pertanyaannya adalah orang Kristen diciptakan tujuannya apa? Nah, ini penting teman-teman. Kalau setiap benda diciptakan punya tujuan, orang Kristen pun ada di dunia ini, Anda dan saya diciptakan itu punya tujuan. Nggak mungkin tidak punya tujuan. Makanya teman-teman, kalau hidup teman-teman itu tidak punya tujuan, wah ini ada tantangan khusus untuk Butika. Wah saya nggak berani ya, ini kan ada PNT-nya di depan soalnya. Oh enggak, guyon ya Bu, ya guyon ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Setiap orang Kristen punya tujuan. Makanya kalau kita nggak punya tujuan di dalam kekristenan, kita cuma hidup mengalir begitu saja, biasa-biasa saja, dibaptis kemudian hidupnya biasa-biasa saja, tidak ada perubahan hidup, maka dipertanyakan, apa bedanya agama Kristen dengan agama yang lain kalau gitu. Nah oleh sebab itu teman-teman, gue butuh Tuhan. Nah pertanyaannya adalah, kenapa kalau kita butuh Tuhan? Ya karena kita punya tujuan di dunia ini. Apa sih tujuannya orang Kristen teman-teman? Slide berikutnya, kita akan buka Efesus pasal yang kedua. Nah supaya kita lihat satu konteks secara utuh, memang di situ tertulisnya ayat 10, tetapi kita akan baca ayat 1 sampai 10. Itu satu perikop sekalian ya. Supaya kita tahu grand design-nya itu ngomongin apa sih. Oke, yang terakhir tadi Wonder Woman ya tadi ya.
Oh, Diana maksudnya. Itu kan Wonder Woman kan Diana Prince toh itu kan, alter egonya itu. Oke, Diana tunjuk siapa untuk minta tolong, saya mau dibantu baca. Saya mau minta tolong Ayah. Ayah itu yang Ayasha ini ya? Iya. Oke, halo Ayah, salam kenal Ayah. Halo, Kak. Iya. Oke, itu Ayah Ahe ini kan. Oke, Ayah minta tolong ya dibacakan Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Oke. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke. Kalau dari ayat 1, Ayah saya minta tolong Efesus 2 ayat 1 dibuka Alkitabnya supaya supaya kita tahu konteks perikopnya itu bicara soal apa sih? Ya, Efesus 2 ayat 1 sampai 10 itu satu perikop itu. Sehingga nanti teman-teman kita semua tahu, wah ini ternyata soal ini toh. Paulus berbicara soal ini toh. Gitu ya, Efesus 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Udah ketemu Ayasya? Udah. Itu perjanjian lama atau baru? Perjanjian lalu. Perjanjian. Oke, silakan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, terima kasih Ayasya, suaranya luar biasa ya, menggetarkan sukma gitu ya. Oke, nah itu konteksnya adalah Paulus memberikan sebuah pandangan teologis pengajaran bahwa yang namanya orang Kristen itu dulunya adalah ketika belum ditebus adalah orang-orang berdosa. Tetapi dengan karya penebusan Yesus Kristus maka dibenarkan. Jadi orang Kristen dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena penebusan Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu konteksnya. Nah, kenapa kok kita butuh Tuhan? Nah, kita baru masuk ke ayat utamanya, ayat 10. Jadi mengapalkannya adalah Efesus 2 ayat 10. Ini menjadi ayat kunci kita. Kenapa kok kita butuh Tuhan di dalam menghadapi kehidupan ini? Nah, pertama kita lihat slide-nya. Kita ada penekanan-penekanan khusus di Efesus 2 ayat 10. Next slide, Kak Adi minta tolong. Yang pertama adalah karena kita ini buatan Allah. Jadi teman-teman, bukan sebuah kebetulan Anda dan saya hidup di dunia ini. Bukan sebuah kebetulan. Jadi kalau misalnya undian gitu ya, ini ada yang namanya A, B, C, D, E, dan Hendrik. Siapa yang ya dipilih A, B, C, D, E? Oh ternyata Hendrik yang lahir ke dunia. Bukan seperti itu teman-teman ya. Kita bukan hasil undian. Tetapi kita ini buatan Allah. Bukan sebuah kebetulan. Nah, Kak Hendrik, bagaimana? Mohon maaf ya kalau ini kan karena teman-teman sudah mulai dewasa. Bagaimana dengan anak di luar pernikahan yang sah? Bagaimana? Nah, teman-teman itu yang salahkan orang tuanya, bukan yang lahir. Itu pun tetap ada rencana Allah. Makanya teman-teman ketika ada orang yang lahir dari pernikahan yang tidak sah,
Bukan berarti dia dikutuk, bukan berarti dia, wah berarti hidupmu itu jelek. No. Kamu hidup tetap karena kuasa Allah. Gitu. Makanya tidak ada orang yang lahir kebetulan. Selalu itu buatan Allah. Makanya jangan pernah berpikir dirimu itu jelek, dirimu itu tidak berguna, dirimu tidak berharga. No. Karena kita ini buatan Allah. Spesial. Dan karena kita buatan Allah ini, ingat tadi kalau saya bikin truk, saya sebagai pencipta kan pasti punya tujuan. Toh. Nggak mungkin saya bikin truk tidak ada tujuannya. Wah, saya nganggur nih karena sekolah liburan, kurang kerjaan, saya bikin truk bisa terbang, bisa apa sembarang gitulah. Nggak ada. Orang bikin truk, sang pencipta itu pasti memiliki tujuan. Begitu juga teman-teman, kenapa kita butuh Allah? Kenapa kok kita butuh Tuhan? Satu, karena kita itu buatan Allah, bukan sebuah kebetulan. Yang kedua, teman-teman, kita dibuat, nah slide berikutnya, ini loh, untuk melakukan pekerjaan baik. It's important. Ini sangat penting, teman-teman. Makanya orang Kristen itu didesain untuk melakukan pekerjaan baik. Orang Kristen didesain untuk mengerjakan sesuatu yang benar. Sama seperti tadi tuh ya, payung misalnya. Payung ya diciptakan untuk melindungi dari hujan. Tapi kalau fungsinya digunakan yang lain bisa enggak? Untuk sumpit bisa enggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya kan. Tapi kalau orang nekat dibikin sumpit bisa enggak? Ya Enggak. itu bukan sesuai tujuannya gitu loh, tapi disalahgunakan gitu loh. Makanya teman-teman, Anda dan saya sebagai orang Kristen itu diciptakan untuk pekerjaan baik. Lah Kak Hendrik, bagaimana dengan orang yang justru orang Kristen tapi justru melakukan perbuatan buruk? Ya itu berarti menyimpang dari fungsinya. Sama seperti payung dipakai buat makan misalnya. Bisa nggak? Ya bisa, tapi ngawur gitu ya kan. Tadi misalnya barang ketapel ya, ketapel itu ya untuk supaya kita melempar di sasaran tertentu. Sasarannya pasti bukan temenmu ya kan. Kalau kamu ketapel tujuannya untuk melempar temenmu ya itu salah. Nah, teman-teman, kita kembali lagi pembahasan yang kedua. Kita ini diciptakan bukan sebuah kebetulan. Dan kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Nah, pekerjaan baik itu konkretnya apa sih Kak Hendrik? Supaya kita lebih tahu, supaya kita pulang itu bukan cuma normatif, mengawang-awang, oh ya orang Kristen berbuat baik. Pekerjaan baik itu apa? Masuk ke amanat Tuhan Yesus. Ya. Kita mengenal istilah amanat agung ya teman-teman ya. Nah, amanat agung itu ada di Matius pasal 28. Tetapi teman-teman, bagi saya, setiap amanat Tuhan Yesus itu amanat agung. Amanat itu artinya kan perkataan toh, perintah. Nah, Tuhan Yesus itu juga memerintahkan bukan cuma Matius 28. Banyak kok perintah Tuhan Yesus. Dan banyak juga yang agung. Jadi bukan cuma baptislah, ajarlah. Bagi saya setiap perintah Tuhan itu agung semua. Cuma kan ya itu ada orang-orang tertentu membatasi, oh amanat agung itu cuma ada di Matius pasal 28 yang baptislah, pergilah, jadikan. Nah, amanat agung menurut Kak Hendrik itu apa sih? Bagi saya, amanat yang agung itu ada di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ada yang tahu teman-teman? Matius 22 ayat 37 sampai 40? Aku akan bacakan buat kita semua. Oh, boleh. Siap, ya kan? Matius 22 ayat 37 sampai 40. Itu ada perintah Tuhan Yesus memakai kata perintah. Dan itu adalah amanat yang bagi saya luar biasa. Udah ketemu? Matius 22 ayat berapa tadi? 37 sampai 40. Stephen. Jawab Yesus, ini berbicara tentang perintah Tuhan buat atas hidup kita. Aku akan bacakan buat kita semua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu sendiri seperti dirimu sendiri.
pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Ketika Oke, terima kasih polisi, Stephen ya, nggak apa-apa ya kan. Ini saking semangatnya ya kan, mau dibaca amin. terus. Nanti sampai kitab Wahyu sekalian gitu ya. Bisa enggak boleh ya? itu. Oke, itu nanti lain kali sama More gitu ya, baca Iya. Matius sampai Wahyu sana ya. Lagi berapi-api nih soalnya. Oke, sip. Nah, Terbakar dengan api teman-teman, Roh Kudus. ya, sip. Nah, teman-teman, di situ Tuhan Yesus ngomong, kasihilah Tuhan Allahmu, itu perintah, itu amanat. Makanya teman-teman, saya tidak mau terjebak amanat agung itu cuma Matius pasal 28. No. Bagi saya amanat agung itu banyak dari Tuhan Yesus. Dan salah satu amanat agung adalah ketika Tuhan Yesus merangkum hukum-hukum dari ahli Taurat zaman perjanjian lama dan dibarui. Dirangkum cuma sebetulnya 3 kasih ya. Yang pertama kasih Tuhan Allahmu, yang kedua kasih sesamamu seperti mengasihi diri sendiri. Makanya teman-teman, kalau kita kembali lagi dalam bacaan kita ini buatan Allah diciptakan untuk pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu apa? 3K. Kasih Tuhan, kasih sesama, dan kasih dirimu. Kamu mengasihi orang lain tapi nggak pernah mengasihi dirimu, itu sama aja konyol. Kamu pelayanan terus 24 jam, terus kemudian kamu nggak belajar, nilaimu jeblok, alasannya saya pelayanan. No, nggak bisa. Nggak bisa itu. Gitu loh. Kita nggak bisa bersembunyi di balik pelayanan dan tidak mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Gitu. Kita jadi berkat buat banyak orang, tapi justru jadi batu sandungan buat keluarga kita. Makanya teman-teman, pekerjaan baik itu apa? Kasih Tuhan, kasih sesama, dan kasih diri kita sendiri. Makanya teman-teman, hari ini kenapa kok kita butuh Tuhan sekali lagi? Karena satu, kita itu buatan Allah. Yang kedua, kita butuh Tuhan supaya apa? Kita bisa melakukan pekerjaan baik. Nah, ketika kita mau mengerjakan pekerjaan baik, caranya bagaimana Kak Hendrik? Nah, slide berikutnya, bagian akhir dari Efesus 2 ayat 10. Kita itu bisa melakukan pekerjaan baik, mengasihi Tuhan, sesama, dan sendiri-sendiri. Kalau apa? Kalau kita hidup di dalamnya. Ini penting, teman-teman. Kita bisa kok melakukan kebaikan tidak tinggal di dalam Tuhan. Bisa enggak? Ya bisa, tapi kebaikan itu bisa semu. Artinya apa? Kan ada toh orang berbuat baik supaya apa? Nanti ketika dia berbuat baik difoto, dimasukin Instagram supaya like-nya banyak. Ya, itu kan ada nggak teman-teman kayak gitu? Ada, ya kan? Ada orang melakukan kebaikan tapi kemudian di syuting di belakang gitu ya. 1 2 3 action gitu ya. Dia melakukan kebaikan tetapi untuk kepentingan diri. Dia melakukan kebaikan supaya namanya dipuji. Nah, itu bedanya kita dengan di luar Kristus. Di dalam Tuhan, kebaikan kita itu karena semua berasal dari firman Tuhan. Makanya teman-teman, kita bisa melakukan pekerjaan baik dengan cara apa? Kita hidup di dalam Kristus. Makanya tema kita tuh bagus. Kita kenapa butuh Tuhan? Karena kita harus hidup di dalamnya. Nah, konkretnya apa sih Kak Hendrik? Hidup di dalam Tuhan itu konkretnya apa sih? Nah, itu ada gambar mengikuti ya teman-teman ya. Jadi kita puji Tuhan, Tuhannya orang Kristen itu ingat 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, anak yaitu Yesus ya. Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Dengan ingat ya, Allah yang jadi manusia dalam diri Tuhan Yesus, maka kita bisa melihat, kita bisa mencontoh, kita bisa mengikuti dengan nyata. Makanya kenapa kok detik ini saya jadi Kristen, teman-teman. Karena Tuhan saya itu kelihatan dalam diri Tuhan Yesus. Dan itu dibaca melalui Alkitab. Terutama kitab Injil. Makanya kalau mau Tuhan, lihatlah kesaksian Alkitab, terutama karya Tuhan Yesus. Nah, jadi teman-teman kesimpulannya apa? Tinggal di dalamnya adalah ikuti Yesus. Apa yang dilakukan Yesus itu juga kita kerjakan. Makanya teman-teman,
dalam kehidupanmu, minimal kamu harus punya satu kisah Tuhan Yesus yang sangat membekas dalam hatimu. Ya kalau kamu bisa 10, bisa semua ya bagus ya. Tapi minimal kamu harus punya satu cerita tentang Tuhan Yesus yang sangat membekas dalam hidupmu. Dan itu Zaman terakhir. iya, dan itu menjadi batu peganganmu. Itu menjadi batu peganganmu ketika menghadapi masalah apapun. Misal contoh, itu kan kalau dalam dunia teologi namanya teologi operatif, ya kan? Jadi di mana kita memegang satu kisah Alkitab yang kita pegang. Jadi kita punya masalah, kita pegang kisah itu untuk menguatkan kita. Kak Hendrik pegangan ceritanya apa? Kalau Kak Hendrik pegangan ceritanya adalah ketika Petrus itu loh. Jadi Petrus waktu itu ada badai di kapal, kemudian Petrus dipanggil sama Tuhan Yesus. Kesinilah, come. Kemudian Petrus mulai melangkah. Nah, ketika ada air mulai naik, ya kan, Petrus mulai turun, mulai Petrus takut. Jadi yang menarik bagi saya pribadi adalah ketika Tuhan Yesus memegang tangan Petrus dan mengangkat. Nah, teman-teman, itu adalah kisah yang sangat membekas bagi Kak Hendrik. Dan itu tak pegang terus. Ketika punya masalah, jangan tertarik kepada ombaknya, kepada petirnya. Lihat Yesusnya. Nah, maka dari itu teman-teman, hari ini, ya kan, lo gue, kalau saya orang Jawa ngomong gue aneh gitu ya. Gue ini medok gitu ya kan. Kalau orang Jawa kan gitu ya, medok gitu ya kan. Lo gue. Ya, lo gue butuh Tuhan. Kenapa? Ya paling enggak konkretnya adalah temukan satu kisah Alkitab. Terutama kisah Tuhan Yesus yang kamu pegang. Dan ketika kamu punya masalah, kisah itulah yang kamu pegang, teman-teman. Terserah kisah apapun. Kalau Kak Hendrik tadi ya, kisah ketika Petrus mulai hanyut, Tuhan Yesus mengangkat. Ada teman saya sukanya itu ketika Lazarus. Nah, misalnya gitu ya. Lazarus. Itu sudah nggak ada harapan, sudah meninggal berhari-hari. Tapi Yesus hadir. Nah, ya terserah. Makanya teman-teman, temukan satu kisah. Ini kan gambarnya, apalagi ada gambar Yesus ini ya. Ini ya, walik gitu ya. Nah, ini nih ya. Ini ya gambar Yesus ini ya. Nah, ini penting teman-teman ya. Artinya apa? Temukan satu kisah. Dan itu kamu pegang dalam kehidupanmu. Dan nanti setelah persekutuan, buka Alkitab ya teman-teman ya. Cari kisah apa yang membekas. Kalau perlu, kamu ketik ulang. Kalau kamu bisa bikin komik, bikin komik. Kalau kamu bisa bikin mural, ya bikin mural. Dilukis besar, dilaminating, tempelkan di ruanganmu. Ya itu bagus. Kalau kamu suka nyanyi, bikin lagu dari kisah Tuhan Yesus itu. Bikin lagu, nanti masukkan ke Indonesian Idol. Ini lagu karangan saya, judulnya apa? Zakheus, ya kan? Zakheus, orang pendek, oh itu lagu. Ya tapi nggak apa-apa loh. Kalau kamu suka kisah Zakheus nggak apa-apa loh ya. Kisah Zakheus nggak apa. Itu juga bagus loh kisah Zakheus. Bagaimana orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus mengalami pemulihan, dan pemulihan itu membuat dia melimpahkan hartanya untuk orang lain. Amin, saudara-saudara. Oh, malah KKR ya, aku malah di sini ya. Nah, jadi teman-teman, yuk kita kembali lagi. Kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan melakukan pekerjaan baik itu bisa didasari ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus. Memiliki komunikasi, memiliki relasi dengan Tuhan Yesus. Dan itu dikonkretkan dengan cara apa? Ikuti Yesuslah. Yesus ke kanan, kita ke kanan. Yesus ke kiri. Makanya teman-teman, ketika Tuhan Yesus dihadapkan pada masalah, ikuti caranya Tuhan Yesus. Makanya kan, gue butuh Tuhan. Ketika punya masalah bagaimana? Ikuti yang dilakukan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus itu punya masalah, dia takut. Di Taman Getsemani itu ya teman-teman ya.
Ketika dia takut, dia berdoa. Dan doanya diakhiri dengan apa? Kehendakmu jadilah. Artinya apa? Tuhan Yesus tidak lari dari masalah. Makanya kalau orang Kristen lari dari masalah, berarti dia tidak tinggal di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus tidak pernah lari dari masalah. Via dolorosa, hadapi. Makanya kenapa kita butuh Tuhan sih? Karena kita mencontoh Tuhan kita yang sejati, Tuhan Yesus. Dan ingat ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah yang menguatkan, empowerment. Memberikan daya kepada kita. Tuhan, ini saya memang mengalami kesulitan, tetapi saya mau ikut Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus, saya nggak lari dari masalah. Nah, Roh Kudus itu yang menguatkan kita. Misalnya, teman-teman, ada orang nggak suka sama kamu. Kamu baik nih, ya kan? Kamu melakukan kebaikan, tapi dia tuh iri sama kamu. Ketemu sama kamu, harusnya menyapa, dia buang muka. Nah, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu punya teman yang buang muka, iri sama kamu, bagaimana? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kalau kamu baik sama orang yang baik sama kamu, apa lebihnya kamu dengan dunia ini? Apa untungnya kamu kalau baik sama yang baik sama kamu? Betul, betul. Luar biasa. Tapi Tuhan Yesus ngomong, aku berkata kepadamu, justru ketika kamu disakiti, balaslah dengan kebaikan. Makanya ketika ada orang tidak suka sama kamu, ketemu sama kamu, dia buang muka, kamu tetap senyum. Di dalam hati mungkin ngomong ya, aduh Tuhan, saya senyum kok nggak direspon. Saya kan malu. Nah, makanya sebelum senyum untuk kedua, ketiga kalinya, ya, minta hikmat Roh Kudus. Roh Kudus, saya kepengen untuk tetap senyum. Untuk tetap menyapa. Meskipun dia nggak nyapa saya. Oleh sebab itu, teman-teman, itulah yang namanya kenapa kita butuh Tuhan. Karena kita diciptakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan kita membutuh contoh konkret dalam kehidupan, yaitu Tuhan Yesus itu. Ikuti Tuhan Yesus. Ketika dia berhasil, Yesus juga nggak sombong. Ketika dia disakiti, dia nggak balas menyakiti. Makanya kalau saya cerita soal Tuhan Yesus itu nanti bisa berjam-jam. Karena apa? Luar biasa sekali Tuhan Yesus itu. Makanya itu membuat saya sampai detik ini jadi Kristen, teman-teman. Ya, disakiti malah dia doanya apa? Bukan balas dendam. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wah. Itu kan kalau dalam dunia nyata, kamu disakiti, kemudian kamu berdoa. Tuhan, Mas, saya memang sakit hati. Saya memang marah. Saya memang kecewa. Tetapi saya mau ikut Tuhan Yesus. Detik ini, saya mau mengampuni dia. Ya Bapa, ampunilah dia, karena dia tidak tahu yang dia perbuat. Karena detik ini, teman-teman, salah satu tantangan kekristenan adalah pengampunan. Kadang-kadang bukan pengampunan orang yang jauh, tapi kadang-kadang pengampunan terhadap keluarga sendiri. Pengampunan terhadap orang yang terdekat sendiri. Karena menurut bacaan yang saya baca, ketika kita disakiti oleh orang yang terdekat, maka sakitnya itu berkali-kali lipat. Dan itu justru yang membuat orang Kristen kesulitan. Oke teman-teman, saya sampai di sini dulu. Karena kelihatannya ada Q&A ya teman-teman, ada Q&A. Silakan kalau ada yang mau bertanya, sharing, menambahkan juga boleh loh. Sebelum nanti di closing ya, nanti closingnya masih ada satu slide itu. Oke, saya kembalikan ke MC ya tadi ya, Theo berarti itu ya. Oke, siap Kak Hendrik. Wah, keren banget ya Kak Hendrik ya. Ini apa sharingnya Kak? Nah, teman-teman kalau ada yang mau nanya, boleh nih ya teman-teman ya. Yang mau nanya, yang mau sharing, silakan. Shalom Pastor Hendra. Aku mau tanya boleh nggak? Oh iya, nggak boleh. Oh iya, boleh. Boleh ya, ini guyon ya.
biar nggak tegang gitu. Kayak gimana? Jadi gini, Pastor, aku manggilnya itu Pastor aja ya biar lebih enak. Oke, of course, no what. Oke. Oke. Jadi gini, Pastor, kalau misalnya kita sudah kalau misalnya kita punya teman dekat, nah karena gimana ngomongnya? Kalau misalnya kita sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus bilang tadi, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menyetujui kamu. Tapi kalau orang yang kita doakan itu tidak mendoakan kita atau tidak memikirkan kita, itu tadinya gimana, Pastor? Oke, ya. Oke, pertanyaan yang sangat luar biasa dari Stephen ya kan. Bagaimana kalau orang lain tidak berubah? Kita sudah doakan, dia kok tetap menyakiti kita. Kita sudah senyum terus dalam hati, dalam nama Yesus saya mau senyum. Dia tetap aja tidak merespon senyum kita. Malah justru di media sosial, dia malah biasa. Kan orang kadang-kadang itu kan pakai media sosial kan. Ada yang munafik senyum sama saya. Wah, itu kemudian kita baca, sakit hati kita kan. Waduh, ya kan. Curhat di Instagram, di WA. Kemudian kita berdoa, Tuhan ini saya sudah baik loh, kok dia nggak baik-baik. Nah gini teman-teman, ada 2 zona dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah zona yang bisa kita kontrol atau control zone. Dan ada zona yang tidak bisa kita kontrol. Nah teman-teman, perkataan orang lain, pemikiran orang lain, pandangan orang lain tuh bisa kita kontrol atau yang tidak bisa kita kontrol? Bisa kita kontrol, Pastor. Oh ya, nah kan kalau menurut saya perkataan orang lain, pikiran orang lain, pandangan orang lain tuh nggak bisa kita kontrol. Nggak bisa. Yang bisa kita kontrol adalah respon kita. Karena diri kita gitu loh. Kalau orang lain kita nggak bisa kontrol kok. Makanya kan ketika kita mencintai orang, kita nggak bisa maksa kok orang itu untuk mencintai kita. Bagi Anda yang mau, saya nggak tahu Anda sudah pacaran atau belum ya. Pengalaman saya ya kan, saya beberapa kali ditolak gitu ya kan. Saya sudah kasih bunga, saya sudah kasih pulsa, saya sudah traktir, utang meneh ya toh. Gitu kan, pinjam duit itu buat traktir gitu. Tapi kenapa kok dia tidak mencintai saya? Nah, karena saya waktu itu berpikirnya adalah saya bisa mengontrol dia untuk mencintai saya dengan saya memberikan uang, memberikan jajan, memberikan bla bla bla. Tapi teman-teman, ketika saya berefleksi, menyadari sampai saat ini, itu nggak bisa kita kontrol kok. Kita nggak bisa menyuruh orang mencintai kita, nggak bisa kok. Membenci kita juga nggak bisa kok. Itu urusan dia. Makanya artinya apa teman-teman? Tugas kita adalah kontrol diri kita sendiri. Titik. Nggak usah ngarepin orang lain kok. Orang lain mau merespon baik, puji Tuhan. Orang lain tidak merespon, ya udah itu urusan dia. Tuhan Yesus pun kan juga seperti itu kan. Ketika dia mendoakan yang baik, apakah seluruh prajurit di dekat kayu salib itu langsung bertobat? Belum, tidak. Tidak. Yesus sebagai Tuhan bisa tidak mengubah orang itu? Bisa. Harusnya bisa. Dia kan Tuhan toh. Harusnya Iya. bisa. Tetapi dia sebagai Tuhan, dia tetap, ya ini loh. Uniknya Tuhan saya adalah dia tetap menghormati pilihan manusia. Yang namanya free will atau kehendak bebas. Makanya Tuhan menciptakan manusia bukan seperti robot. Diprogram semua. Enggak. Tuhan menciptakan manusia, menciptakan Anda dan saya punya kehendak bebas untuk memilih. Gitu. Oke. Makanya teman-teman, termasuk Stephen dan juga teman-teman ya kan, tugas kita apa? Kontrol diri kita, terus berbuat baik. Nggak usah menunggu respon orang lain. Karena sekali lagi Tuhan Yesus pun juga demikian kok. Gitu. Oh iya, mungkin ini sebagai penutup, ya. Habis ini yang dikasih kesempatan buat yang lain buat kalau mau tanya. Terakhir ini Pastor. Nah, jadi kalau kita gimana kalau kita perhatikan di dalam kehidupan Tuhan Yesus itu
kan pastilah kalau waktu dia memberitakan Injil dan mengatakan kerajaan Allah, pasti 1001 masalah datang menimpanya, tapi kok Tuhan Yesus itu kok kayak dia itu tipenya itu tetap tenang banget. Bahkan waktu dia mau nggak ada malah atau benci sekalipun. Nah, bahkan waktu dia mau mati di salib itu pun dia nggak berontak, taat. Sebenarnya itu dari sini itu Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kita apa sih sebenarnya, dan satu lagi apa dampak, apa hubungannya bagi kehidupan kita sekarang, bagaimana cara kita mengampuni. Itu sih. Terima kasih, Pastor. Oke. You're welcome, Stephen. Okay, now we will start our malah bahasa Inggris terus ya, gue malah dia. Oke, teman-teman. Nah, tadi pertanyaan Stephen itu bagus. Kenapa sih Tuhan Yesus ketika dalam perjalanan 3,5 tahun itu selalu ada tantangan? Baik itu tantangan dari muridnya sendiri yang bodoh-bodoh ya kan, beberapa kali Tuhan Yesus kan ya, kamu kok nggak mudeng sih? Iya. Baik tantangan dari luar. Biasa fans klubnya Tuhan Yesus itu kan ahli Taurat, orang Farisi itu kan fans klubnya itu kan, kemana-mana ada aja ya kan, gitu. Jadi Tuhan Yesus ngapain aja itu ada aja gitu ya kan. Oh iya ya, mudeng artinya mengerti. Oke, thank you More ya kan. Itu ada translatornya tuh ya. Nah, teman-teman gini, ada pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Bayangkan teman-teman, Tuhan Yesus ketika dia ngurusi ahli Taurat, ngurusi orang Farisi 3,5 tahun waktunya habis. Kalau dia ngurusi terus ya kan, dia diajak debat terus 3,5 tahun waktunya habis. Nggak bisa sebarin Injil, nggak bisa melakukan mujizat, nggak bisa melakukan pengajaran, waktunya habis. Makanya teman-teman, kenapa ketika Tuhan Yesus disakiti, istilahnya dikritik terus sama ahli Taurat, Tuhan Yesus kok maju terus? Karena Tuhan Yesus punya misi hidup. Tuhan Yesus punya tujuan. Makanya anjing menggonggong, kafilah berlalu. Ahli Taurat ngomong apapun, Tuhan Yesus tetap punya tujuan. Nah, aplikasi untuk kehidupan kita apa? Wah, itu kalau sekarang debat lewat ITE, betul ya kan, apalagi pakai akun fake gitu ya kan, nggak berani pakai akunnya sendiri. Itu. Dan yang ngata-ngatain adalah teman kita sendiri ternyata itu. Nah, kita kembali lagi ya kan. Tuhan Yesus punya tujuan hidup sehingga ketika dia menghadapi tantangan dan orang-orang yang nggak suka sama dia, udah Tuhan Yesus kunci ketujuannya. Nah, dalam hidup ini teman-teman, temukan tujuan hidupmu. Kamu punya tujuan hidup apa sih? Misalnya, saya punya tujuan hidup umur 30, saya buka startup dan sudah punya uang 30 miliar. Meskipun nanti kapan-kapan kita bicara RMD ya, karena rencana masa depanku. Kalau saya di GKI Sorogen itu selalu setiap orang harus punya 3K, planning, rencana masa depan 3K. Karir, keuangan, sama keuangan. Karir, keuangan, dan juga keluarga itu harus diatur. Kamu karirmu mau seperti apa sampai umur 60? Keluarga mau seperti apa? Menikah kira-kira umur berapa? Punya anak umur berapa? Di planning. Kemudian yang namanya keuangan di planning. Ketika kamu mau menikah berarti kan harus menabung, toh. Makanya teman-teman yang mau pacaran, ya kan jangan hambur-hamburkan uangmu. Ingat ada biaya catering, bikin undangan, sewa gedung, ya kan, realistis bro, sis, gitu. Bukan cuma nraktir makan, oh romantis ya makan, gitu ya kan. Begitu mau nikah ya kan, gaun aja nggak tahu cara nyewanya gimana ya kan. Gedung, aduh udah ada uang. Makanya kalau mau pacaran selalu punya planning menikah, gitu loh. Jadi bukan buat main-main. Sehingga punya rencana keuangan. Menikah sewa gedung itu berapa? Sewa kostum berapa? Catering berapa? Gitu. Nah, orang harus punya tujuan itu. Makanya ketika saya bekerja, ini ada loh teman-teman saya itu enggak suka sama saya. Gosipin saya di kantor. Akhirnya apa yang terjadi?
kualitas kerja saya turun. Ketika kualitas kerja saya turun, akhirnya apa? Saya dipanggil di SP. Di SP itu surat peringatan ya teman-teman. Artinya apa? Konyol kan? Makanya kalau kita punya tujuan, saya tujuannya adalah bekerja, punya karir, saya harus dapat posisi ini. Udah ada orang ngata-ngatain saya nggak urusan. Gitu loh. Saya fokus pada tujuan saya. Kamu punya tujuan bisa S3. Ya kan? Ya punya tujuan itu yang gede ya kan? Gitu. Ini anak SMP sampai kuliah, Kak. Oke, ya kan? Nah, itu sama. Kamu punya tujuan misalnya loh ya, misalnya aja. Kamu kepengen beli iPhone 17 misalnya. iPhone 17 loh, iPhone itu. Nah, kalau kamu punya tujuan ya kan, ya udah uangmu kamu punya tujuan. Tabung itu. Nah, temanmu itu kan ada yang ngomong, "Wah, kamu sekarang kok nggak pernah jajan toh? Kamu pelit ya, nggak mau misalnya ya itu ya kan. Kita mau ke bioskop nih, kamu ikut lah. Kamu karena punya tujuan itu, saya mau beli iPhone 13, ini kan belum bisa pre-order ya kan, baru iPhone 12 aja. Nah, makanya kamu punya tujuan. Temenmu ngajak menghamburkan uang. Oh, no, sorry. Aku sekarang punya aku tak ngurangi dulu. Karena apa? Aku punya yang namanya tujuan. Wah, kamu sekarang nggak mau gabung. Loh, kan gabung itu kan nggak harus keluar duit toh. Kamu nonton, aku tak jalan-jalan aja. Bisa kan? Bisa gitu. Itu namanya cerdik seperti ular, tulus seperti emprit. Gitu. Emprit tahu ya, emprit ya, burung pipit itu loh, burung pipit. Ketawa tuh si Mowe. Nah, oh ya PSBB nggak bisa jalan-jalan gitu ya, wes. Intinya apa ya? Nggak bisa jalan-jalan tapi Shopee Pay-nya banyak tagihannya gitu ya. Itu di check out itu banyak di check out gitu. Nah, makanya kalau kamu punya tujuan, jangan belanja online banyak-banyak. Kamu punya yang namanya tujuan. Nah, itu ya. Jadi makanya tentang Tuhan Yesus itu kita bisa belajar banyak kok. Makanya kalau saya ngomong terus sampai jam 10 malam nanti ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Iya, iya, ya. Tuan Kati ya. Oh, sorry ada pengguna Shopee Pay. Saya juga ya kan barusan hari ini harusnya pakainya datang tapi nggak tahu molor nih ya. Oke, next. Mungkin ada satu lagi ya atau mungkin dia mau sharing. Oke, silakan teman-teman. Ada yang mau nanya lagi nih atau mau sharing nih? Aku mau nanya, Kak. Ya, silakan. Bagaimana kita menyikapinya kalau doa kita belum dijawab sama Tuhan? Menanti dengan sabar. Oke. Pada waktunya. Kalau itu dari aku. Semua indah pada waktunya. Gitu ya. Kita berdoa, pengen pacaran sama orang itu, akhirnya menikah dengan orang lain, ya udah itu waktunya gitu ya. Oke, Samantha, sebelum itu apa dulu yang didoakan? Contoh konkretnya. Ada beberapa sih, Kak. Enggak apa-apa. Jadi gini, maksudnya gini loh. Tergantung kita doanya apa gitu loh. Misalnya, Tuhan, saat ini saya mau ujian. Tuhan beri kekuatan sama saya, ketika nyontek saya berhasil. Ketika nyontek saya bisa terus diberkati. Ketika saya mencontek ya kan, Tuhan tutup mata guru saya. Karena saya yakin kuasa Allah itu lebih besar dari apapun juga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Itu konyol gitu ya kan. Makanya teman-teman doanya apa dulu ya kan? Tadi kan saya tanya sama Samantha itu ya kan. Doanya apa dulu? Tergantung doanya model. Sebetulnya itu karena gini sih, enggak ada rumus. Dalam kehidupan ini enggak ada rumus kan, kalau kita kan mengenal oh jawaban Tuhan itu ya, tidak, nanti itu. Ya itu teorinya gitu loh. Tetapi dalam kita prakteknya itu fleksibel banget. Doa kita bisa dijawab detik itu juga. Saya yakin. Enggak ada yang mustahil bagi Tuhan kok. Detik itu sembuh, kamu sembuh. It's miracle, itulah mujizat. Tapi bisa aja nggak sembuh sama sekali. Eka Dharma Putra almarhum itu luar biasa. Dia bergulat dengan penyakitnya sampai akhir hayatnya pun nggak sembuh. Tetapi justru dia bikin buku kecil
ketika aku lemah maka aku kuat. Silakan itu cari. Itu makanya doa pun bisa berubah. Yang awalnya minta kesembuhan, ketika kemudian di dalam perjalanan dia menerima kelemahan, doanya diganti. Tadinya minta sembuh, sekarang minta dikuatkan. Oh, beda toh? Beda kan? Gitu. Itu yang namanya perjalanan iman. Makanya teman-teman, bagi saya beriman itu dinamika, dinamis. Berarti doanya bisa berubah enggak doanya? Bisa aja berubah. Misalnya contoh, ini contoh ya Samantha ya, contoh aja ya teman-teman. Karena ini direcord juga ya kan, ini direcord ya kan. Jangan sampai dipotong nanti masuk ke TikTok gitu ya. Misalnya saya suka sama Samantha, saya tertarik sebagai laki-laki, saya tertarik sama Samantha. Saya berdoa, Tuhan saya mencintai Samantha. Saya kepingin supaya saya bisa jadi pacarnya Samantha. Boleh nggak doa seperti itu? Ya boleh aja. Tapi kemudian dalam prakteknya, hubungannya nggak deket-deket ya. Kemudian saya menemukan yang namanya, ternyata Samantha itu suka, misalnya suka yang high class, padahal saya suka yang sederhana. Nah itu yang namanya tanda-tanda. Kemudian, ternyata Samantha kalau saya WA, itu balesnya 3 jam berikutnya. Jadi saya balas, sudah, Samantha gimana kabar, sudah makan belum? Saya jam 6, itu jam 6 sore, dibalasnya jam 9 malam. Dan beberapa hari kemudian saya berdoa lagi, Tuhan saya tetap meskipun ini chattingnya dibalas lama, saya tetap mau mendekati Samantha. Dalam nama Yesus, Tuhan kabulkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kemudian Samantha update status. Update statusnya apa? Jalan-jalan sama cowok lain. Kemudian ada emot hati-hati dulu ya kan, hati. Dan tulisannya apa? With my love. Artinya apa? Saya ketika melihat statusnya Samantha jalan sama orang lain dan ternyata ada yang menyatakan cinta lebih cepat daripada saya. Ya udah gitu. Berarti artinya apa? Ya Tuhan, kalau tadi doanya adalah saya pengen jadi pacarnya, sekarang doanya adalah sembuhkanlah sakit hati saya. Nah, itu teman-teman. Makanya tidak ada rumusan kalau kita berdoa. Makanya kan ada yang bilang, kita berdoa itu sama seperti orang-orang di Alkitab. Puasa itu seperti puasa Daud, puasanya Ruth, puasanya siapa? Teman-teman, ya toh. Itu enggak ada rumusan seperti itu kok. Bagi saya adalah doanya Tuhan Yesus paling utama. Kita minta apapun, tapi semua dikunci. Tapi semua kehendak-Mu yang jadi ya Tuhan. Janganlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Nah, itu gitu. Jadi gitu ya Samantha ya. Jadi doa itu tuh fleksibel. Ini nanti kapan-kapan lah kalau kita sharing soal doa. Kadang-kadang doa itu sebagai sarana minta. Ya saya setuju. Tapi paling utama doa adalah sarana komunikasi. Dan di dalam komunikasi itu ada minta, ada terima kasih, syukur, ada curhat sama Tuhan. Gitu. Tuhan saya tadi berdoa loh sama Tuhan, Samantha itu saya mencintai dia apa adanya, tapi kemudian dia ternyata update status sudah sama yang lain. Tuhan saya sakit hati, Tuhan saya mau bunuh diri. Tapi enggak deh Tuhan. Tuhan kan mengajarkan supaya ya. Doa itu bisa diisi curhat kok teman-teman. Tapi nanti ya, nanti meluas ke materi soal doa. Jadi gitu, doa itu enggak ada rumusan apapun. Karena doa adalah komunikasi. Mirip kalau kamu ngomong sama orang kan nggak ada rumusnya kan. Itu. Kalau ngomong sama saya sopan, ya Bapak, ya Kak, gitu. Kalau kamu ngomong sama temanmu, masih hidup loh, gitu kan. Kapan matinya? Nah, iya kan? Gitu. Tapi nggak mungkin kalau kenal sama saya baru kenal, Kak Hendrik masih hidup Kak Hendrik. Kapan matinya Kak Hendrik? Nggak mungkin, nggak nyambung. Iya, betul. Makanya kan nggak ada rumusan atau komunikasi itu.
Begitu juga dengan doa. Bagi saya doa itu nggak ada rumusan kok. Karena itu adalah personal hubunganmu sama Tuhan. Oke, sorry ya, ini agak waktunya pun bertambah karena di durasi kan kalau tidak salah 60 menit harusnya. Sorry teman-teman. Oke, saya Oke kembalikan. Kak, makasih Kak. Oke, siap. Wah, menarik banget, Kak. Nggak apa-apa kok, Kak. Lebih-lebih sedikit. Yang penting terjawab, Kak. Oke, Amin. teman-teman. Apakah masih ada yang mau nanya nih? Kalau udah nggak ada, mungkin... Oh, Diana. Waduh, Diana tangannya 2 ya. Satu di atas, satu di bawah ya. Silakan, Diana. Kok Aku mau ditarik tanya lagi? dong. Oke, silakan. Aku mau tanya gimana sih kita buat ngajak teman kita nih yang sebagai saudara seiman kita kayak sama-sama butuh Tuhan gitu loh. Aku mau nanya tentang itu ke kakak, gimana sih cara kita mengajak teman kita biar kita sama-sama butuh Tuhan gitu atau sama-sama bergereja gitu, kayak gitu. Oke, ya terima kasih Diana, luar biasa pertanyaannya. Semua yang bertanya selalu luar biasa. Bagaimana ngajak teman kita untuk bisa bergabung bersama komunitas kita lebih baik? Nah, teman-teman, untuk ngajak orang itu dibutuhkan yang namanya kedekatan. Rumusnya di situ kok. Bukan kamu, sorry ya. Kita nggak dekat, itu dia nggak kesempatan dia untuk setuju sama kita itu kecil. Tapi kalau kita sudah dekat, itu kemungkinan dia setuju. Kemungkinan loh ya, masih kemungkinan. Itu besar. Makanya teman-teman, kenapa kok Tuhan Yesus selama 3,5 tahun itu bersama dengan para murid? Karena membangun yang namanya relasi. Membangun chemistry. Makanya ketika para murid nggak mudeng, nggak apa-apa. Besok diajarin lagi. Jadi untuk pertanyaan Diana, bagaimana ngajak orang? Pertama adalah kalau biasanya kalau teman di sini juga ada sih di Corogenen, saya tuh seneng nongkrong, ngobrol gitu ya kan. Jadi kan ketika kita selesai persekutuan pemuda kalau hari Sabtu itu mesti ke wedangan, ya ngobrol. Karena di ngobrol itu justru malah materi-materi lebih luas daripada materi-materi di persekutuan gitu loh. Ngomongin jodoh, sampai ngomongin Bitcoin, sampai ngomongin kontraan, sampai ngomongin santet pelet, itu bisa gitu loh. Itu di wedangan. Saya enggak tahu sih kalau di sana ada wedangan enggak. Tapi kalau enggak, istilahnya adalah tempat ngumpul kita ngobrol di luar yang formal lah. Gitu. Saya juga pakai celana pendek. Wah, cafe ya, cave itu bacanya, cave. Gua berarti. Nah, warteg Jayabari. Waduh ya kan. Oke, nah di warteg pun enggak masalah gitu ya kan, sambil ngobrol gitu sama ngambil gorengan, ngambil ikan, ngambil lauk, habis itu keluar ya kan. Enggak bayar, maksudnya Melayu ngono. Bu, yang bayar dia, Bu, gitu ya. Nah, jadi itu sih teman-teman, bagi saya adalah bangun relasi kedekatan. Nah, untuk membangun relasi itu ada teknik kita ngobrol. Kalau di dalam Neuro-Linguistic Programming atau NLP itu ada namanya patching and leading. Kemudian kita mirroring. Mirroring itu mimetic. Itu kita gimana ya? Nanti kapan-kapan lah ya, kapan-kapan aja kalau ada kesempatan. Mirroring itu misalnya dia senang bola. Nah, kita ngobrolnya soal bola. Dia senang soal YouTube. Ya, kita ngobrol soal YouTube. Dia senang soal misalnya investasi, ya kita ngobrol investasi. Dia senang BTS, ya kita ngomong campur sari. Oh enggak nyambung gitu ya. Salah, itu contoh yang salah. Dia senang BTS, ya kita ngobrolnya pakai yaitu topiknya BTS. Kamu tahu enggak? BTS itu sekarang sedang open recruitment. Kamu daftar sama ke sana. Oh iya toh ya, misalnya gitu ya kan. Kalau enggak, wah dulu Hendrik itu ternyata anggota BTS, tapi kemudian keluar pelayanan di GKI. Enggak tahu tuh saya tuh mantan BTS loh ya. Saya saat ini aja masih WA sama Jungkook loh dia. Gitu. Ini habis. Oh ya Kak, gitu. kalau kita mengajak ke suatu persekutuan itu katanya itu
harus membina hubungan baik dulu ya Kak. Tadi misalnya nih, kalau kita mengajak persekutuan, katakanlah PSBB seperti ini, itu harus mengenal orang lebih baik dulu dan harus menjalin hubungan baik dulu. Kalau enggak orang itu pasti tanya, siapa lu, ngapain lu ngajak gua seperti itu kan. Jadi intinya masih membina hubungan baik dulu kan Kak. Ya, betul. Sip, itu More sudah kasih jempol. Jadi gitu teman-teman, artinya apa? Bangun kedekatan. Makanya teman-teman, bagi saya persekutuan itu luas, bukan cuma di gereja, bukan juga ketika formal. Tapi di luar itu, bagi saya, itu juga sama pentingnya kok. Makanya indikasi persekutuan bagi saya ketika onset loh ya, ketika pulang nggak langsung pulang, tapi yuk kita ngobrol dulu. Ngomongin dari yang mutu sampai nggak mutu gitu ya. Jerawatku keluar ini ya kan, caranya piye ya jerawatku keluar nih loh. Jangan dipencet. Lah aku sudah terlanjur dipencet pakai kaki juga mencetnya gitu. Ngomongin jerawat nggak masalah gitu ya kan. Kamu pakai obat ini loh, kamu pakai obat ini. Oh ya udah, nggak masalah kok ya kan. Gitu. Karena saya juga itu kan survivor jerawat juga gitu. Saya jerawatnya banyak banget ya. Makanya yuk kita ngobrolin jerawat karena orang kadang-kadang nggak pede loh dengan jerawat itu. Makanya ketika persekutuan selesai ngomongin apa jerawat, nggak apa-apa gitu ya kan, ngobrol-ngobrol. Nah, kalau yang masih online bagaimana? Ya online, ya di luar Zoom yang resmi gini ya ngobrol-ngobrol aja. Ya segitu teman-teman ya. Jadi bangun kedekatan. Makanya kenapa kok Tuhan Yesus itu 3,5 tahun. Dia tidur bersama. Ini arti yang positif loh ya. Tidur bersama, makan bersama, marah bersama, senang bersama, nangis bersama, ketawa bersama. Ketika disalib tidak bersama-sama tapi. Iya. Murid-muridnya pergi setelah dia ditangkap. Ya wes. Jadi intinya gitu ya teman-teman ya. Bangun kedekatan. Makanya saya detik ini ikut Tuhan Yesus karena banyak ilmu yang diajarkan Tuhan Yesus dan sampai detik ini relevan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mungkin karena sudah waktu juga, nanti lain kali lah kapan-kapan. Silakan hubungi hotline di bawah ini. Jadi kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Boleh minta nomor WA-nya nggak, Pastor, supaya bisa dikontak? Ya, nanti tanya aja sama More sama Samantha juga ya kan. Nomor WA saya. Nanti kalau kamu minta nomor WA saya pakai WA siapa nanti ya. Oke, thank you, Pastor. Oh, enggak guyon ya tadi ya. Nah, untuk penutup, minta tolong More untuk tampilkan slide yang paling akhir untuk membingkai LGBT kita bahwa lo gue butuh Tuhan. Dan ini sebagai perenungan kita, teman-teman, sebagai komitmen kita. Oke, yang slide akhir. Nah, ini teman-teman, slide berikutnya. Kala hidup terasa membosankan, pergumulan membuat kita tertekan. Disinilah kita butuh Tuhan, yang mampukan kita terus bertahan dan berani lanjutkan perjalanan untuk tapaki masa depan. Amin.